What's Trending. Hai, ketemu lagi nih di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas puluhan turis overstay dideportasi dari Bali. Yang namanya menikmati keindahan Pulau Dewata Bali memang masih jadi agenda sebagian orang untuk mengisi waktu liburannya. Nggak cuma buat wisatawan domestik nih, Bali juga termasuk salah satu destinasi favorit bule-bule alias turis mancanegara. Tapi nih, bisnis wisata di Bali itu tidak semulus bayangan kita. Kayak misalnya turis nih datang menghabiskan waktu dan uang sampai akhirnya mereka kembali ke negaranya dan ya syukur-syukur ketagihan gitu ya dengan Pulau Dewata Bali. Jadi akhirnya mereka bakal terus datang saban liburan. Nah, belakangan nih Bali ini ramai diisukan soal overstay sampai turis yang melakukan penipuan. OMG, kok bisa ya? Nah, jadi kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai berhasil menangkap 24 warga negara asing atau WNA yang tinggal melewati batas izin alias overstay di Bali. Mereka dari mana sih? Ya, mereka itu dari Afrika, yaitu Nigeria, Ghana, dan Tanzania. Nggak sekedar overstay, pihak imigrasi juga mendapati laporan kalau beberapa di antara mereka juga melakukan penipuan. Nggak cuma turis asal Afrika, ada juga turis dari Malaysia yang overstay. Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengatakan, turis dari Malaysia kedapatan overstay selama 20 hari. Dia dideportasi kantor imigrasi Ngurah Rai Bali ke negara asalnya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Nah, kita mau bahas nih soal overstay di Bali dan apa sih kerugiannya dan kenapa gitu ya kasus ini tuh terus terjadi atau bermunculan di Bali. Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @ditxx. Bule-bule nomad overstay di Bali banyak banget. Ada juga yang ngakalin visa turis dengan cara pergi ke Singapura sehari terus balik lagi ke Indo biar gak usah bayar pajak. Tolong dibuat lebih strict lagi dong. Lanjut @wisxx. Pengawasan fisik aja sulit. Bagaimana dengan pengawasan melekat terhadap aktivitas sebenarnya mereka? @dikxx. Bule overstay di Bali emang banyak. Nah, yang bikin orang-orang kesel tuh nih turis ngajakin orang-orang US buat datang ke Bali di saat pandemi dengan izin tinggal yang ilegal. Dia juga gak struggling, dia pamer luxury lifestyle-nya selama di Bali. @galxx. Gue aja belum pernah ke Bali. Lah, mereka enak-enakan overstay make visa turis, gak bayar pajak, gak kontribusi juga di sana. @diaxx. Udah saatnya mindset tuh diubah jadi wisata yang berkualitas. Harusnya dari awal gerbang tuh udah berani seleksi turis yang masuk. Bener-bener dikasih aturan tegas buat yang overstay. Gak cuma di Bali, gue yakin banyak juga daerah lain yang kayak gini, imigran-imigran gelap gitu. Yang terakhir dari @divxx. Abis ngebaca-bacain kasus bule di Bali, ternyata kasus overstay sampai bertahun-tahun dan gak ketahuan itu banyak terjadi di Indonesia. Serem ya, berasa dijajah sama WNA berkedok turis. Soal turis asal Afrika yang overstay di Bali, kita simak penuturan Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Suhendra. Warga negara asing yang telah diamankan akan kami proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saat ini, dari 24 warga negara asing yang telah diamankan, 3 warga negara asing dilakukan pendetensian pada kantor imigrasi Ngurah Rai dan 21 warga negara asing lainnya pada rumah detensi imigrasi Denpasar. Kami akan terus meningkatkan operasi pengawasan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian serta mendukung pariwisata Bali yang aman dan nyaman. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI Azril Azahari memandang persoalan ini sebagai persoalan lama yang tak kunjung usai. Tak hanya kerugian ekonomi yang diderita, Azril memandang persoalan overstay hingga kriminalitas di Bali mampu mencoreng image atau citra Bali di mata dunia. Ya, ini hal yang bagus ya, terima kasih. Dan kalau bisa kita membahasnya agak lebih dalam nih.
Karena pemerintah ini kan termasuk pemerintah daerah ya. Jadi dua hal ya, pemerintah termasuk pemerintahan daerah, di samping overstay, kemudian terjadinya kriminalitas ya, tinggi, dan juga saya menambahkan satu lagi dampak negatifnya itu pembangunan terutama di Bali itu yang mengabaikan lingkungan ekologi kita, sehingga pariwisata kita itu sudah tidak berbasis kepada eko lagi, sehingga karena mengejar kepada jumlah turis. Nah, ini kenapa penyebabnya? Mari kita bahas ya. Pertama, karena mudahnya masuk ke Indonesia, terutama visa ya. Jadi pengeluaran visa itu dengan pertama adanya bebas visa. Nah, ini persyaratannya siapa saja boleh. Beberapa negara kan sudah mau dibebaskan lagi, dulu 160, kemudian dikurangin lagi. Saya selalu menentang ini bebas visa, karena kalau kita ke negara mereka itu tidak resiprokal. Kita ke Australia ya, itu tidak bebas visa, kita berat sekali bebannya, harus membawa uang lagi. Nah, itu yang jadi masalah kita, karena bebasnya aturan regulasi kita masuknya beberapa negara. Kemudian kita lupa bahwa target kita tuh bukan kepada mass tourism, tapi harusnya kepada quality tadi, lebih kepada lama tinggal, jumlah uang yang spend of money-nya, nah kemudian kontribusi atau sharing sektor pariwisata terhadap BDB-nya itu harus lebih dari 10%. Nah, ini barangkali yang karena kebijakan pemerintahnya masih mengejar, ya akhirnya terjadilah tadi regulasi yang lebih mudah, sehingga terjadinya overstay, kriminalitas tinggi, karena turisnya itu bukan turis yang responsibel yang datang. Nah, jadi yang kebanyakan mungkin yang backpacker, bahkan mereka mencari pekerjaan di kita. Nah, karena dia mencari pekerjaan di kita, mencari uang dan sebagainya, padahal orang lokal juga masih susah ya untuk cari pekerjaan. Nah, ini sekarang persaingan si turisnya juga untuk bersaing tadi, makanya terjadilah kriminalitas dan sebagainya dengan overstay dan lain sebagainya. Yang berat itu bukan ekonomi, image terhadap wisatawan berikutnya. Ya kan, tidak akan mau banyak, ya itu lebih berat lagi ya. Jadi para wisatawan turis, terutama wisman kita atau turis asing yang dia sudah mau mendaftar ke Indonesia dengan kondisi yang tersebut, terjadinya kriminalitas dan lain sebagainya, ya mereka nggak mau datang ke kita, berpindah. Nah, sekarang yang sederhana saja ya, itu kan dari Afrika tadi ya. Sekarang coba Australia saja ya, kemarin lihat mereka gasnya paling banyak ke Bali, tapi kenyataannya mereka sudah tidak ke Bali lagi yang terbanyak itu. Jadi udah ke Jepang dan sebagainya, ke negara lain. Nah, Cina juga yang harusnya kemarin itu waktu mereka itu terjadi vacation yang sangat tinggi mereka. Nah, itu bukannya ke Bali, tetapi akhirnya ke Thailand. Nah, Thailand juga bukan di Bangkoknya mereka, pada kota-kota kecil dan sebagainya. Itulah barangkali tidak melihat ke sana. Jadi dampaknya itu menurut saya bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi yang parah itu adalah image turisnya sendiri. Karena perilaku turis juga itu sudah bergeser sekarang. Apalagi mereka kecewa kan, mana mereka mau loyalty lagi. Jadi akhirnya loyal lagi, mau datang kembali, repeated ordernya datang ke kita, nggak akan mau. Mereka udah sekali begitu ya udah tidak mau datang. Padahal Bali itu sangat beken sekali, sangat indah sekali, dan itu yang tidak dijaga. Terutama kalau Bali itu di samping yang tadi ya, kriminalitas, penipuan dan sebagainya, overstay dan sebagainya, tapi juga itu alam di kita juga. Padahal Subak ya itu sangat diakui oleh UNESCO dan sebagainya. Dunia itu mau belajar bagaimana kok bisa ada air dari atas gunung sampai ke bawah menanamnya. Itu mereka menjadi edutourism, sangat bagus sebenarnya. Nah, tapi sayangnya kita, karena kita ingin mengembangkan konsep sebanyak-banyaknya akomodasi dan sebagainya, nah akhirnya terjadilah hal-hal seperti ini.
Kalau pandangan dari Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Siti Khodijah yang biasa disapa Mbak J, dia itu mengatakan kalau Indonesia ini dapat menerapkan kebijakan ketat bagi wisatawan mancanegara yang berasal dari luar negeri. Siti Khodijah menekankan perlunya tindakan khusus terhadap negara-negara dengan banyaknya kasus terkait. J mencontohkan, tak hanya menerapkan saldo minimal, beberapa negara juga mewajibkan turis mancanegara membawa uang cash yang jumlahnya sesuai ketentuan. Lebih lanjut, kita ngobrol bareng Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Siti Khodijah. Mbak, aku mau tanya terkait dengan turis-turis yang asal mancanegara gitu ya, yang deportasi di Bali. Ini kan kalau kita bisa katakan ini bukan kasus baru gitu ya. Artinya sudah sebelum-sebelumnya tuh udah sering terjadi gitu. Nah, pertama mungkin gimana tanggapan dari Mbak J? Betul. Kasus ini memang bukan kasus yang pertama dan terkait hal tersebut memang bukan kali ini saja begitu. Nah, ini juga menimbulkan satu keprihatinan ya, di mana kita ini sebetulnya memang harus siap dengan segala konsekuensi dengan kedatangan berbagai wisatawan asing ini. Nah, harapan kita sebetulnya dengan adanya kedatangan wisatawan asing ini kan memberikan devisa dan selain itu juga memberikan kontribusi terhadap PDRB lah begitu. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri terjadi banyak praktik yang dalam beberapa sisi itu merugikan. Yang pertama begini Mbak, ini penting bahwa penegakan aturan terkait dengan warga asing, baik itu di Bali ataupun dimanapun di Indonesia, itu memang wajib ditegakkan. Dalam hal ini memang para pemangku kebijakan pariwisata tidak bisa bekerja sendiri, yaitu harus bekerja sama dengan berbagai sektor terkait, termasuk dari imigrasi, lalu juga dari Kemenkumham dan kepolisian, tentu saja seperti itu. Karena bagaimanapun ini kan diatur juga ya dalam undang-undang imigrasi, lalu mereka ini ketika masuk ke Indonesia, itu kan tidak semuanya kan bebas visa. Banyak negara yang tidak bebas visa sehingga mereka juga harus melakukan izin tinggal. Izin tinggal ini bukan hanya terkait dengan izin tinggal, tapi berapa lama mereka akan tinggal, lalu juga di mana mereka akan tinggal, aktivitas apa saja yang akan mereka lakukan, sehingga kita itu mendapatkan jaminan bahwa kedatangan mereka ini adalah murni sebagai wisatawan, begitu. Kalau melihat persoalan ini, titik atau akar permasalahannya tuh di mana, Mbak? Satu, kalau dilihat memang kita juga tidak bisa melupakan bahwa banyak wisatawan yang tentu juga tertib di Bali. Mereka juga menggunakan izin tinggal, visa, itu sesuai dengan peruntukannya. Tetapi memang ada, entah itu berapa persen, tapi saya yakin ini juga jumlahnya juga tidak signifikan. Meskipun tidak signifikan, memang harus ditindak juga. Banyak motif ini bisa datang dari berbagai pihak ya. Dari mereka misalkan, kalau mereka sudah punya niat untuk pergi ke Bali dengan memanfaatkan berbagai kelonggaran aturan, kelonggaran kondisi yang ada di Bali, tentu faktor itu kan tidak bisa kita kontrol. Karena faktor itu dikontrol oleh mereka dari sisi wisatawan. Tetapi dari kita, ini kan ada hal-hal yang dapat dikontrol. Di antaranya adalah terkait dengan izin tinggal dan pemberian izin tinggal oleh para imigrasi ini. Nah, seperti kita ketika berwisata ke luar negeri, mereka ketika datang ke Indonesia pun, mereka kan pasti melalui wawancara di imigrasi. Nah, pengetatan di sini juga penting begitu. Penting sekali terkait dengan berapa lama, di mana, tujuannya, dan mungkin kalau misalkan ada dari negara-negara tertentu yang notabene mungkin kasusnya cukup tinggi, nah ini kan juga perlu mendapatkan validasi atau misalkan rekomendasi dan lain-lain. Nah, seperti kasus Thailand saja begitu. Mungkin tidak banyak juga wisatawan dari Indonesia yang memiliki kasus di Thailand. Tapi saat ini kan semua wisatawan termasuk kita ketika masuk Thailand kan juga harus membawa on cash 6 juta. Meskipun kita punya rekening yang besar misalkan, itu kita tetap harus membawa cash. Artinya memang penegakan aturan itu wajib dan harus berpihak juga kepada kita yang memiliki destinasi atau selaku pihak Indonesia. Nah, kalau terkait dengan mungkin memfilter atau memberikan syarat kalau kamu mau ke Bali harus memenuhi syarat ini gitu supaya dia nggak overstay sampai melakukan tindak penipuan gitu Mbak. Syaratnya apa aja sih yang mungkin mesti diterapkan gitu?
terkait dengan overstay ini kan memang ada yang visa on arrival ya. Ketika mereka sudah habis masa tinggal pun mereka kan tetap bisa mengajukan ke imigrasi dan pasar ya. Nah ini satu yang harus dilihat. Nah ketika mengajukan izin atau perpanjangan izin tinggal ini mungkin perlu tata aturan yang jauh lebih ketat juga. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hal tersebut mungkin memang perlu klasterisasi. Klasterisasi karena bukan kasus ini saja ya Mbak ya. Kemarin juga baru ditemukan pabrik narkoba yang ada di villa. Lalu ditemukan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjurus ke sektor tertentu. Dan bahkan ini juga erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan seksual dan sebagainya. Nah mungkin yang harus dilakukan adalah pengetatan aturan itu sudah pasti. Lalu yang kedua adalah sosialisasi kepada mereka terkait dengan sanksi yang dapat diterima oleh para wisatawan ini ketika mereka melanggar aturan. Mbak, kalau wisata ke luar negeri itu ada nggak sih Mbak syarat-syaratnya, misalnya minimal saldo dan mungkin seberapa ketat gitu perizinannya? Baik, kalau itu tergantung dari masing-masing negara. Kebijakan dari masing-masing negara tentu berbeda. Misalkan ketika kita akan masuk ke Jepang begitu ataupun US atau Australia, nah mereka kan menerapkan saldo minimal. Nah, tetapi di Thailand seperti yang saya sampaikan tadi, mereka tidak cukup dengan saldo minimal, tapi mereka minta jaminan bahwa Anda harus membawa carry on cash gitu. Kita harus tetap membawa cash itu minimal adalah 6 juta. Nah ini kan kalau dilihat secara lebih detail lagi, kenapa harus diwajibkan on cash? Karena ketika kita punya valuta asing, misalkan di tangan kita ada baht Thailand, ada mata uang asing, itu kecenderungan untuk menghabiskan kan lebih tinggi daripada kita hanya menyimpannya dalam bentuk cashless di kartu atau di akun bank gitu. Nah itu kembali lagi ke masing-masing dari negaranya. Bahkan ya tawar yang kuat, visa itu kan tidak semudah untuk kita dapatkan. Nah Indonesia ini kan memberikan layanan visa on arrival. Jadi tidak semua negara itu kan bisa mendapatkan visa on arrival ketika kita berada di negara-negara yang cukup kuat negosiasinya. Bahkan ketika wawancara visa pun sebenarnya kan ada ketentuan bahwa diterima atau tidaknya, keluar atau tidaknya visa itu kan menjadi hak prerogatif dari mereka. Nah, Indonesia seharusnya juga melakukan hal tersebut ke negara-negara yang memiliki potensi kriminal tinggi. Nah, seperti itu. Bahkan ketika mengajukan visa pun, mereka kan pasti diteliti terkait dengan transaksi banknya, apakah orang ini memiliki kemampuan cukup untuk bertahan hidup dan sebagainya. Kebijakan tadi itu bisa nggak tuh Mbak untuk diterapkan mungkin di Indonesia? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa, dan saya yakin itu juga sudah diterapkan oleh teman-teman imigrasi, hanya saja perlu lebih ketat lagi kepada negara-negara yang notabene memang kita berikan roadmap test gitu. Negara ini misalkan ini terlalu banyak kasus sehingga itu juga perlu sosialisasi, perlu pengetatan aturan. Bahkan kalau tidak salah, terakhir kami ke Bali ngobrol dengan para pemangku kebijakan dan juga masyarakat lokal, itu ternyata ada forum-forum yang memang dilakukan oleh imigrasi untuk melakukan pembinaan terhadap wisatawan yang long stay. Misalkan saja dari Rusia atau Ukraina, mereka ternyata ada forum bulanan di mana mereka berkumpul, di mana di situ itu ada pengawasan dan juga sosialisasi terkait dengan berbagai aturan dari imigrasi. Nah, artinya seberapa penting nih Mbak filter turis yang datang ke Indonesia dan manfaatnya apa gitu kalau misalnya kita akhirnya bisa menyaring orang-orang yang masuk ke Indonesia gitu? Kalau sebetulnya kita kan sangat berharap dengan kedatangan para wisatawan dari mancanegara. Yang kita harapkan sebetulnya adalah perputaran ekonomi berupa devisa. Nah, ketika kita berujung pada devisa, memang seharusnya kita meningkatkan kualitas wisatawan yang datang. Jadi betul-betul yang mereka itu ingin leisure, ingin berlibur dan siap untuk menghabiskan uangnya di tempat kita. Kan seperti itu. Bukan dari mereka yang backpacker, yang pas-pasan, atau bahkan mereka yang berinisiatif atau berniat untuk mencari pekerjaan atau menggunakan visa kerja di Bali, di Indonesia begitu. Semakin ke sana nanti semakin banyak kualitas wisatawan yang memang berkualitas secara ekonomi ya. Pembelanjaannya misalkan
di atas $100 sehari atau bahkan di atas $200 sehari begitu. Dan rata-rata memang quality tourism ini kan juga belanjanya banyak, bukan hanya di sektor akomodasi, tetapi mereka di food and beverage, lalu juga terkait dengan pembelanjaan lain terkait dengan souvenir, lalu juga layanan-layanan wisata lainnya. Terima kasih Mbak J. Ya, sama-sama. Saat konferensi pers, CEO Adore Min Hee-jin dihujam pertanyaan soal dampak kisruhnya dengan label hype terhadap grup K-pop lainnya, seperti BTS, I-Lead, hingga LE SSERAFIM. Menjawab pertanyaan ini, Min Hee-jin mengakui kalau persoalan ini berdampak dan menyakiti banyak orang. Tapi dia menegaskan salah satu pihak yang tersakiti adalah New Jeans. Dia juga menekankan yang paling tersakiti adalah dirinya. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya juga manusia dan bisa tersakiti. Atas kasus ini, dia meminta reporter tidak terus-menerus mengungkit dan mengulas permasalahan ini lantaran menyakiti banyak orang. Di sisi lain, dia juga berterima kasih kepada member New Jeans dan penggemarnya Banis yang memberikan banyak dukungan. Sosok Alejandra Marisa Rodriguez yang sempat viral lantaran menjadi wanita berusia 60 tahun pertama di dunia yang berhasil memenangkan kontes Miss Universe di Buenos Aires. Kini harus menelan pil pahit karena gagal memenangkan mahkota Miss Universe Argentina. Meski tak meraih mahkota Miss Argentina, Alejandra Marisa Rodriguez berhasil menyabet gelar Best Face di ajang itu. Gelar Best Face yang didapat Alejandra pun mendapat apresiasi lantaran dianggap sebagai gebrakan yang baru dan dianggap mampu melawan diskriminasi usia di kontes kecantikan. Di ajang ini, Alejandra Marisa Rodriguez juga berterima kasih kepada para pendukungnya di kontes Buenos Aires dan Argentina. Dia juga mengaku bangga akan pencapaiannya saat ini. Penyanyi asal Amerika Serikat Jennifer Lopez atau J.Lo membatalkan rencana tur bertajuk This Is Me Live. Hal ini telah dikonfirmasi sang promotor. Dikatakan J.Lo ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Penyanyi bernama asli Jennifer Lynn Lopez juga mengaku sangat berat membatalkan tur ini. Pelantun lagu On The Floor itu mengungkap dirinya merasa sedih membatalkan turnya, namun pembatalan harus dilakukan. Dia juga berjanji di lain waktu dirinya akan bertemu dengan para penggemarnya. Meski dikabarkan penjualan tiket konser J.Lo rendah dan mengakibatkan penyesuaian jadwal konser, namun pihak promotor memastikan pembatalan tidak disebabkan hal tersebut. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Jelang hari ulang tahun HUT Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol menawarkan sejumlah promosi. Salah satunya akses masuk gratis ke taman hiburan mulai 1 hingga 21 Juni 2024. Tema yang diusung adalah Jakarta Kota Global Berjuta Pesona. Perayaan HUT Jakarta ini akan menekankan keindahan dan keberagaman DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta mengumumkan akses gratis masuk Ancol diadakan setiap hari selama 3 pekan perayaan ulang tahun mulai pukul 17.00 WIB sampai waktu penutupan. Untuk mendapatkan tiket gratis, kamu diharuskan mengunjungi laman www.ancol.com dan membuat akun atau login. Setelahnya, kamu bisa memilih tanggal kunjungan yang sesuai periode promo dan mengklik banner promosi gratis tiket masuk Ancol. Masih dari Jakarta, ribuan buruh akan berunjuk rasa di Istana Negara Jakarta untuk menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Juru bicara Partai Buruh Kahar S. Cahyo mengungkap, rencananya demo bakal digelar Kamis 6 Juni 2024. Kahar menilai kebijakan tersebut tak masuk akal dan makin menyusahkan buruh. Kalangan buruh mendesak kebijakan TAPERA dibatalkan. Tak hanya turun ke jalan menyuarakan protesnya, kalangan buruh juga berencana melakukan gugatan uji material ke Mahkamah Agung atau MA. Juru bicara Partai Buruh Kahar S. Cahyo juga mengatakan, iuran kebijakan TAPERA menjadi bukti pemerintah lepas tangan dalam menyejahterakan rakyat. Menurutnya, kebijakan ini juga rawan dikorupsi. Sebelumnya, kebijakan penarikan iuran TAPERA bakal dibebankan kepada ASN, TNI, Polri, dan pekerja swasta yang mendapat upah minimal regional, yakni 2,5% dipungut bagi pekerja dan 0,5% dari perusahaan. Tak hanya buruh, kebijakan ini juga mendapat penolakan dari asosiasi pengusaha. Terakhir kita mampir Medan. Seorang guru musik di SMA Al-Azhar Medan, Tri Adinata, mengaku menolak tawaran bekerja mulai dari masuk label rekaman sampai main sinetron atau film. Dia mengaku setelah video dia dan murid-muridnya mengcover lagu Not You dari Alan Walker pada 2023, banyak tawaran pekerjaan yang datang. Melansir Kompas.com, Tri Adinata mengaku menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil.
Jadi kalau dia diminta meninggalkan pekerjaannya di Medan dan menetap di Jakarta, dia mengungkap keengganannya. Dia mengaku tetap ingin menjalani profesinya sebagai guru musik sambil meneruskan hobinya membuat cover lagu. Sebelumnya, Tri dan murid-muridnya didatangi langsung oleh Alan Walker, serta diajak berkolaborasi dan tampil di konser Alan Walker di Jakarta pada 8 Juni mendatang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sekian dulu What's Trending bareng Lea Baneza. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.